cemoohan itu baru berhenti setelah Presiden Habibie menempati tempat duduknya dan Habibie disidang seperti pesakitan. Pak Habibie menenangkan. Jadi kesimpulannya udah begini aja. Saya tidak bersedia lagi. Dia bilang begitu. Nah, silakan saudara tentukan. Nah, pilihannya apa, Amin Rais atau Akbar Tanjung. Nah, jadi udah Amin aja. Amin Rais. Dan dia ketua MPR. Akbar nih gitu-gitu kan. Dia mau juga berdua ini. Nah, terus sesudah itu Amin Rais minta waktu. Mau ketemu Gus Dur dulu. Nah, di situ saya lihat ini Amin Rais itu. Coba kan dia ini tokoh reformasi. Harusnya diterima. Kemudian kalau kita bicara demokrasi, Pak Habibie ini luar biasa menurut saya. Bayangkan Pak Bang Jimli masih ingat. Saya itu dia lagi pidato, saya interupsi. Betul nggak Pak? Di pidato pertanggungjawaban ini, Pak? Iya. Saya interupsi dia dan dia kasih kesempatan saya bicara. Ya kan? Saya minta supaya Pak Habibie, Presiden, saya minta supaya TNI Polri, waktu itu Polri lah ya, dan ABRI, belum ada TNI waktu itu, namanya masih ABRI ya. ABRI ya. Ditarik dari Semanggi, jangan sampai ada penembakan mahasiswa, ya kan? Ya silakan, dia bilang saya minta supaya saudara Pangdam, Kapolda, dan Panglima TNI waktu itu masih Wiranto tarik semua pasukan dari ini. Oke, welcome to Unpacking Indonesia edisi mengintip masa lalu. Karena masa lalu itu selalu baru. Wah, kalau kita melihat hari ini, masa lalu jadi kesannya selalu baru. Iya kan Bang? Saya hari ini merebut mikrofonnya Bang Zulfan Lindan dulu ya. Karena lagi nganggur di Total Politik. Sudah bersama kita hari ini yang akan kita tanya-tanyai soal peristiwa-peristiwa masa lalu yang kayaknya kita perlu dalami, kita perlu lihat lagi untuk menjadi konteks hari ini dan masa depan. Iya nggak Prof? Harus gitu, Pate. Ada dua orang seperti biasa, ini forumnya Bang Zulfan Lindan ya, yang punya Unpacking Indonesia. Halo Bang Zulfan, terima kasih. Assalamualaikum. Sudah mau bersama kami, dan ini orang yang kita hormati, kita junjung, dan kita selalu jadikan referensi. Dalam bahasa politiknya, man of all seasons. Dalam setiap edisi kehidupan politik kita selalu ada beliau. Kayaknya dia hidup sebagai masyarakat biasanya lebih sedikit dibanding dia jadi pejabat, tokoh, ataupun orang yang dirujuki di Republik. Ya nggak Bang? Ya, setuju nggak Bang? setuju. Ada Prof. Jimli Asyidiki. Wah, Prof. Jimli. Terima kasih Prof. Sudah hadir nih di forum ini. Ini edisi pertama, jadi kalau masih salah-salah kan namanya A/B testing kan. Ini edisi bukan Unpacking sudah lama ini. Enggak, ini edisi yang mengintip masa lalu ini. Oh iya, tapi kalau edisi Unpacking direbut sama Total Politik itu edisi pertama. Gitu. Jadi kita hadirkan. Jadi ada persaingan juga Total Politik sama Unpacking nih. Mana kolaborasi. Mana berani kita bersaing ini kan. Kita ini produk hilirisasinya Unpacking Indonesia. Karena gini. Boleh juga ini. Betul. Tapi bener gak sih Prof? Kalau ada yang bilang bahwa Prof. Jimli ini hidup sebagai warga biasa, itu jauh lebih sedikit waktunya dibanding Prof. Jimli ini mengabdi sebagai, kalau nggak mau dibilang sebagai pejabat di negara gitu. Tokoh, pejabat, dan orang yang megang posisi penting. Enggak juga lah. Saya kan baru jadi pejabat tahun 93. Sebelumnya kan warga biasa. Umur berapa? Umur berapa itu Prof? Berapa ya? 93. 3 kali. Atau 37. 93 Abang staf ahli Staf ahli Mendikbud. Iya, Eselon 1B. Wardiman Joyonegoro. Eselon 1B. Bukan Wardiman. Sebelum Wardiman siapa menteri? Fuad Hasan. Sebelumnya Papua Ini yang dari UGM juga. Bukan. Bukan. Muhaimin. Ya Muhaimin. Ya lupa saya. Muhaimin sudah belakangan. Jadi sudah 98 saya diangkat jadi asisten Wapres B.J. Habibie. Wapres. Wapres. Nah, terus
Itu pasca jadi- pemilu 97 itu Prof ya? Ya, Oke. jadi saya pindah ke Seknek. Mm-mm. Nah, wapresnya pindah jadi presiden. Ya. Jadi staf khusus presiden. Nah, asisten wapres pada pindah menjadi deputi Mensesnek, istilahnya dulu begitu. Oke. Jadi saya bilang, oh pada turun pangkat. Kecuali saya. Saya sendiri masih asisten wapres. Yang presidennya asisten wapres, yang wapresnya nggak ada. Oke. Jadi teman-teman bercanda, ya sudah ini wapres ad interim. Iya. Karena wapresnya udah jadi presiden Nah, dan iya. kosong, Nah, ada asistennya kan? Ya kita udah. mengasisteni Betul. wapres yang tidak ada. Jadi sebenarnya ini pengetahuan juga buat Gen Z dan Iya, milenial iya, ini Prof. iya. Jadi pada waktu kekosongan jabatan itu karena nggak ada wapres, jadi ini adalah pelaksana tugas wakil presiden. Bercandanya. Betul bercandanya. Tapi kan nah, kemudian setelah itu kan lanjut terus kan Prof pengabdiannya kan. Terus sampai Membidani 2003 MK. Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi 97 itu saya anggota MPR. Tuh. MPR sebelum reformasi. Iya. Prof Jimli sekarang umur berapa Prof? Sekarang 68. 68. Berarti dari tahun 93 udah jadi pejabat, Bang. Itu Iya. artinya Belum 40. belum 40. Iya, hampir sama. Saya Prof. jadi ketua MK 43. Ketua MK 43, Bro. Ketua, jadi pendiri MK, ketua yang pertama. Betul. Terus habis itu masuk One Team Press, Dewan Gelar, lalu DKPP. Nah, itu juga yang pertama. Ketua KPP, iya. Ketua juga. Ketua yang pertama. Kita pendiri juga. Betul. Dan yang terakhir ini DPD. DPD, Nah, DPD RI. Pakai pin-pin ini kan, Prof, ya kan? Iya, sampai 2000. Cuma kayaknya kurang terlalu happy kayak di DPD ya, Iya. Prof Jimli ya. Dulu saya mau masuk di PIN itu niatnya mau memperbaiki, sok negarawan gitu, mau memperbaiki. Kalah kita, nggak bisa jadi ketua, Iya. ya kan? Ya sudah, kita terima aja. Nah, tapi saya merasa nggak nyaman, mau berhenti. Tapi saya ini terpilih tertinggi di Jakarta. Oke. Jadi kalau saya berhenti, malah nggak bagus juga. Ya sudah, saya sabar aja. Dia nggak anggota biasa. Nah, ini pertanyaan publik. Prof Jimli rasanya gini, baru happy atau baru merasa itu bisa berkontribusi besar bagi institusi dan organisasi yang Prof Jimli abdikan gitu ya jasanya, itu kalau menjadi ketua. Kenapa? Iya. Kenapa harus logiknya begitu, Prof? Ya kita kan kalau jadi penanggung jawab, kita banyak bisa beraktivitas. Dan Banyak yang bisa dikerjakan. Kalau kita jadi anggota, apalagi anggota DPD akan susah. Paling cuap-cuap ribu-ribu di media aja. talk the talk aja. Talk the talk. Susah saya ini orang Iya. kerja. Betul. Oh, jadi kalau makan gaji buta itu malah terganggu tuh, Prof ya. Organ-organ tubuh Prof Tapi Jimli ini ya. syukur alhamdulillah gara-gara itu semua jadi saya lampiaskan jadi buku. Maka buku saya sudah 77 judul sekarang. Iya. 77 Alhamdulillah. di usia ke 68. Jadi pikiran-pikiran yang tidak bisa tersalur ya jadi buku aja. Dan itu buku serius semua. Buku serius dan kan saking seriusnya nggak dibaca orang. Itulah ya. Makanya Tapi nggak apa-apa, Bang. Decision maker-nya kan baca. Kalau dia baca. Oh, itu pun kalau Saya dia baca. cek banyak yang nggak baca. Kata ketua IKAPI sama saya, Pak, ada 2 macam buku yang laris. Buku apa ini? Satu dia bilang buku tentang doa-doa. Nah itu laris. Yang kedua buku roman. Oh saya udah tahu pembelinya sebelah. Nah itu kalau anak-anak muda di bawah 40 yang roman. Kalau yang di atas 60 ayat doa-doa. untuk mempersiapkan dia. Makanya Prof, ada yang bilang gini Bang Zulfan, dulu kan beberapa tahun terakhir itu kan sempat ada razia buku-buku kiri, buku-buku yang mengandung Marxisme, ada ketakutan, fobia. Orang bilang, ngapain buku-buku kiri dirazia? Wong kita juga malas baca buku. Kadang-kadang suka takut sama hal yang belum tentu bermakna. Gitu. Nah, maka sekarang ini nggak ada guna lagi membatas-batasi, melarang-larang, apalagi di medsos kan udah bebas. Iya kan? Nah, tinggal orang memilih pilihan moral aja di medsos, di dunia internet. Iblisnya ampun banyak sekali. Tapi malaikatnya sama banyaknya, tinggal kita pilih aja. Betul.
Jadi nggak usah dilarang orang untuk bermain di internet. Kita harus aktif, cuma pilihan moralnya aja masing-masing orang menentukan pilihan. Akhirnya kan kebebasan dia itu Memilih. kan, memilih dan menentukan arah kan. Menentukan arah. Betul. Itulah kira-kira. Betul. Nah, Prof, ini Bang Zulfan dan Prof Jimli, ini kan edisi yang menarik karena kita di setiap edisi ini kita mencoba kembali ke peristiwa-peristiwa masa lalu untuk menjadi konteks hari ini. Kita nih beberapa hari ke depan nih Prof, Bang Zulfan akan menghadapi pelantikan presiden kita yang baru tanggal 20 Oktober, dan setiap tanggal 20 Oktober setiap 5 tahun sekali itu pasti harus ada pelantikan presiden baru. Entah dihadiri oleh presiden yang lama atau tidak, presiden baru harus tetap dilantik karena tidak boleh ada vacuum of power. Nah, kita bergeser, tadi Prof Jimli udah mengangkat dan bercerita dulu menjadi bagian terdalam dan terdekat dari Wakil Presiden Habibie yang kemudian menjadi Presiden Habibie. Dan sebuah peristiwa politik pada tahun 99 yang juga fenomenal. Ini waktu itu kan Presiden masih mandataris MPR kan Prof. Jadi perlu ada pidato pertanggungjawaban sebelum nanti akhirnya dipilih presiden yang baru. Dan kita ingat bersama selain Presiden Soekarno dalam pidatonya Nawaksara yang waktu itu juga ditolak oleh MPRS, Presiden Habibie meskipun diberikan tepuk tangan dan dipuji oleh banyak sekali orang sebagai bapak demokrasi dan legasinya bagi kebebasan dan demokratisasi kita tidak tersangkalkan lagi. Tapi keputusan politik di parlemen waktu itu memberikan penilaian yang lain. Penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Terutama menyangkut Timur-Timur. Nah, itu nanti Prof Jimli bisa cerita. Tapi saya mau bacakan. Ini ada satu blog orang sempat viral waktu Presiden Habibie meninggal dunia dan membuat kita agak terhenyuh mengingat peristiwa 14 Oktober tahun 99. Ini saya bacakan ya Prof, izin. Pada 14 Oktober 99 silam, di sidang istimewa MPR. Hari itu B.J. Habibie sebagai presiden yang menjabat pasca lengsernya Soeharto memasuki ruang sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Amin Rais sebagai ketuanya. Adalah kelaziman protokoler apabila seorang presiden memasuki ruangan, maka seluruh hadirin menyambutnya dengan berdiri. Tetapi di layar TV yang menyiarkan acara ini ke seantero Nusantara, pemirsa menyaksikan bagaimana selangkah setelah kaki Habibie memasuki ruang sidang, gedung MPR tiba-tiba bergemuruh dengan suara yang berkepanjangan. Kur itu bergema dari mulut hampir seluruh peserta sidang dan ditimpali pula oleh teriakan ejekan dari beberapa gelintir orang. Di televisi, Presiden Habibie melangkah ringan menuju samping podium dengan tetap melempar senyum lebar ke arah para anggota majelis yang sebagian tak beranjak dari duduknya. Cemoohan itu baru berhenti setelah Presiden Habibie menempati tempat duduknya dan Habibie disidang seperti pesakitan. Apa yang terjadi pada waktu itu, Prof? Sebenarnya apa yang membuat seorang yang banyak dielulukan waktu itu kematiannya disesali dan ditangisi oleh ratusan juta orang, dan banyak orang menempatkan Pak Habibie di tempat yang sangat baik dalam proses demokratisasi dan reformasi kita, itu diperlakukan seperti itu? Ya, itu salah satu catatan ya. Tapi itu betul nggak Prof? Apa catatan ya, itu? Memang saya ikut di rombongan. Nah, jadi memang menyedihkan. Jadi kita belum punya tradisi estafet kepemimpinan, keberlanjutan yang damai gitu. Tingkat peradaban kita ini berkompetisi, berdemokrasi masih kampungan. Jadi memang terasa itu menyakitkan. Tapi alhamdulillah Pak Habibie sabar gitu. Ya sampai selesai. Malamnya kan diambil pengambilan keputusan. Itu kira-kira sampai jam 11 malam saya menonton di TV bertiga. Siapa saya, Bro? Jadi Pak Habibie, Ibu Ainun dan saya di rumahnya. Di Patra Kuningan. Di Patra Kuningan. Jadi saya menemani gitu. Nah, begitu keputusan puting gitu, kalah suara gitu. Pidato pertanggungjawaban ditolak. Pak Habibie termasuk Golkar tolak kan? Golkar juga. Banyak yang
Golkar menolak. Iya. Ditolak Golkar. Walaupun tidak semua ya. Iya, iya. Sebagai Oh, ini waktu itu ada perpecahan di Golkar, ada geng Irama Suka dan geng iya, Non. iya. Itu ya, Prof. Karena Nanti bisa jelaskan konteksnya Pak lagi. Habibie ini kan memang bukan politikus. Dia orangnya orang baik aja. Jadi sebetulnya Akbar Tanjung kita kan yang mendukung dia menjadi ketua umum. Tapi bayangan dia tetap mensesnek sebagai ketua umum partai. Tapi Pak Habibie nggak mau. Harus kan baru reformasi nih. Ya kan semangatnya itu jangan anti KKN dan sebagainya. Jadi tidak boleh. Saya kan Golkar juga dulu. Begitu suruh milih. Nah, padahal nggak ada undang-undangnya tuh. Termasuk misalnya percepatan pemilu kan nggak ada undang-undangnya. Membentuk KPU nggak ada undang-undangnya. Ya maunya Pak Habibie aja. Ya kan? Dengan menampung aspirasi rakyat. Maka dibikinlah percepatan pemilu dan kemudian larangan rangkap jabatan gitu-gitu kan. Jadi diciptakan norma dan etika baru di situ ya, Prof. Nah, maka teman-teman di Golkar itu ada yang tidak puas. Nah, inilah dikilik kan. Nah, sementara kelompok oposisi, dia masih yang kota oposisi. Dia juru bicara oposisi. Juru bicara. Oh, paling keras nih ya. Iya. Nah, gitu kan. Nah, jadi setelah hitung-hitungan suara kalah. Ya, ada Pak Habibie kelas. Saya yakinkan sambil nonton itu marah-marah kan. Pak, sabar. Ini kan hanya pertanggungjawaban. Untuk pemilihan presiden itu Bapak tetap eligible. Kan nggak ada alternatif, saya bilang. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Silakan, saudara ngomong sama Amin Rais, ngomong sama Akbar. Marah-marah dia. Saya bilang, Pak, ini kan dua hal yang berbeda, Pak. Ini laporan pertanggungjawaban. Satu hal, ini lain lagi. Jadi jangan putuskan emosional begini. Saya nasihat gitu kan. Tapi dia udah saking tersinggung gitu. Pokoknya dia tidak mau. Nah, akhirnya karena udah nggak ada alternatif lagi, itu kira-kira udah hampir jam 11 lebih itu. Pak, begini Pak, Bapak jangan putuskan sendiri. Kalau mohon kalau bisa Bapak adakan pertemuan, undang semua, termasuk Gus Dur, Amin Rais, Akbar, semua diundang. Amsahas, semua saya sarankan supaya diundang. Tidak masuk Yusril ya waktu itu ya. Enggak. Amsahas saja. Saya kira Yusril ikut juga. Kan dia ketua partai. Iya. Jadi semua saya sarankan sudah dipanggil. Ini jam 11 malam, Pak, setelah voting. Saya rasa sudah jam 12 malah. Oke. Terus dia sambil saudara ketemu itu Amin Rais, ketemuin Gus Dur. Saya dimarah-marahin. Waduh, saya keluar kan kalau udah habis kan, udah malam. Saya minta izin keluar, sambil keluar. Dan tidak ditemui kesepakatan waktu itu. Iya, enggak. Dia tidak mau mengadakan pertemuan pun, manggilin itu ngundang, tidak mau. Begitu saya keluar, ring telepon dari dalam ke teleponnya ajudan. Wah, ini dari dalam nih. Saya tunggu kan. Jadi saya belum keluar. Ternyata benar perintahnya dari dalam. Tolong undang itu Amin Rais, ini dicatat semua. Wah, rupanya dia marah-marah sama saya. Dikerjain juga saran saya. Maka malam itu saya nginep di rumahnya dia. Nggak jadi pulang saya. Itu di Patra Jasa ya? Di Patra Jasa. Jadi saya suruh nginep di ruangannya Ilham. Ilham kan nggak ada di luar negeri, di situ. Nah, sudah kira-kira jam subuh gitu, pada datang semua. Kumpul semua. Cuma Gus Dur enggak. Yang lain datang semua. Jadi Gus Dur enggak, Rais ada, ya sama Megawati memang enggak. Ya. Yang lain datang semua. Termasuk Akbar Tanjung, Prof. Akbar Tanjung datang. Oke. Berdebat di situ, terutama yang Irama Suka ini marah-marah sama Akbar. Siapa aja, Prof? Eksponen Irama Suka yang ada? Iya, yang paling keras itu namanya Marwah Daud. Marwah Daud Ibrahim. Tunjuk orang Bugis kan, Iya. marah-marah. Perempuan tuh marah-marah. Jadi Akbar jadi sasaran. Pak Habibie menenangkan. Jadi kesimpulannya udah begini aja. Saya tidak bersedia lagi. Dia bilang begitu. Nah, silakan saudara tentukan. Nah, pilihannya apa, Amin Rais atau Akbar Tanjung. Nah, jadi udah
Amin aja. Amin Rais. Dan dia ketua MPR. Akbar nih gitu-gitu kan. Dia mau juga berdua ini. Nah, terus sesudah itu Amin Rais minta waktu. Mau ketemu Gus Dur dulu. Nah, di situ saya lihat ini Amin Rais itu. Coba kan dia ini tokoh reformasi. Harusnya diterima. Iya dong. Dia misalnya wakilnya dengan Akbar. Atau misalnya dia terima dulu ini. Ya wakilnya bisa Mega. Misalnya gitu kan. Oh, jadi Amin Rais sempat ragu-ragu di situ. Bro. Ragu-ragu. Jadi Apa yang bikin Amin Rais ragu-ragu? dia ragu itu karena partainya kecil. Oke. Padahal kan dia tokoh reformasi. Mestinya sejak awal dia itu, ya kan, sebagai alternatifnya, biar Gus Dur yang jadi ketua MPR, Akbar ketua DPR, dia jadi capres. Iya. Mestinya begitu. Betul. Ya kan, tapi dia ini saking tidak pede, dia minta ketemu dulu sama Gus Dur. Nah, subuh-subuh dia ketemu Gus Dur. Dengan harapan Gus Dur memperkuat. Dengan harapan, ya saya kan sakit, sampean aja, kira-kira begitu Harapannya. maksudnya. Harapannya. Begitu ketemu Gus Dur. Enggak begitu Gus Dur ngomongnya. Ya sudah kalau memang begitu, ya saya siap. Lah kan gitu. Ya Gus Dur nih. Gus Dur tuh orangnya pede sekali. Nah, jadi dia dianu oleh Gus Dur. Harapannya tidak sampai. Padahal dia minta dukungan Gus Dur. Ya karena kan kalau kita bilang kan swing voternya itu kan PKB ya. Iya. Ya, makanya dia perlu dukungan Gus Dur. Kalau PKB dukung Mega, pasti Mega yang menang. Nah, akhirnya ya Gus Dur yang melamar PDIP kan supaya gabung. Ya jadi dia. Nah, sedangkan Amin Rais ya karena gak PD-nya itu dari awal mestinya dia jangan jadi ketua MPR. Harusnya. Iya. Sebab seminggu sebelum itu ada diskusi sama saya di rumahnya ketua DPA Ahmad Tirto Sidiro. Kami ada pertemuan. Iya. Jadi antara Amin Rais dan Akbar ini berdebat. Ya. Amin kepingin jadi ketua DPR. Akbar bilang lah bisa dong, partai terbesar kami. Gitu. Maka Akbar minta jadi ketua DPR. Nah dari situ aja sudah cari, aduh salah dia ini. Dan betul begitu malam itu dia nggak pede karena PAN waktu itu kecil perolehnya di bawah PKB. Meskipun nama Amin Rais itu dalam buku BPKB Reformasi ini ada tuh namanya dia di BPKB ini, Bro. Iya, Dia tokoh utamanya kan. tokoh utamanya. Betul. Iya kan? Betul. Oh, di demo di mana-mana. Jadi di tokoh ininya. Iya. Tapi kembali lagi, Prof. Apa yang bikin Pak Habibie sebenarnya enggan untuk melanjutkan kandidasinya di pemilihan presiden 99? Dia merasa Meskipun beliau merasa legasi dan kinerjanya jauh dari kata buruk kan sebenarnya. dia sukses. Dia sukses misalnya menurunkan inflasi, menurunkan harga dolar. Itu sejak minggu pertama dia jadi presiden, dia ini kan biasa main palas di Eropa. Jadi dia udah tahu tuh. Nah, dia kasih tahu saya kan tata negara nggak ngerti ya kan? Palas nggak ngerti tuh, Bro. Dan itu baru minggu pertama dia jadi presiden. Nih nanti 3 bulan begini. Ini ibarat pesawat. Nanti kita harus kendalikan begini. Ujungnya nanti begini. Itu nanti sekian. Dia analisa begitu. Oh gitu Pak ya. Iya kan kita tata negara mana tahu ya aja kan. Tapi apa yang dia analisa minggu pertama itu begitu selesai berakhir bener. Dari 14.000 ke 7.600. Iya, semuanya benar. Nah, jadi memang orang ini betul-betul di masa krisis pas tepat sekali dia memimpin masa peralihan itu. Nah, tapi di ujungnya dia diperlakukan kayak begitu, dia sabar dan secara etika, ya kan, dia nggak bisa terima itu. Ya sudah, dia ikhlas aja. Silakan. Gitu. Meskipun secara aturan dia bisa lagi. Bisa, nggak ada masalah. Nggak boleh, nggak ada kaitan. Iya. Iya Mungkin kalau zaman sekarang politisi hantam aja, Prof. Kalau kemungkinan menangnya juga tinggi kan, Iya. meskipun ditolak pertanggungjawabannya kan. Karena tidak ada alternatif. Sebenarnya bukan sekarang. Kalau itu posisi Pak Habibie itu ada pada Amin Rais atau Akbar, ditabrak juga. Iya betul. Atau Pak Jokowi sekarang hantam lagi aja serius. Iya. Bang Zulfan nih, nah ini menarik Bang. Kita kembali ke peristiwa pidato pertanggungjawaban yang ditolak. Iya. Tadi
Abang setuju apa enggak bahwa Pak Habibie ini sebenarnya presiden yang sukses memimpin Indonesia di masa krisis dan transisi ini, Bang? Oh, kalau itunya kita setuju dong. Kan tadi sudah dijelaskan bagaimana kita begitu gelisah dengan dolar 14.000 lebih, tapi Habibie pelan-pelan sampai menjadi 7.600. Kan stabil lagi kan kita. Nah, disitulah kemudian pada masa Gus Dur Mega naik lagi pelan-pelan gitu, karena kepercayaannya kan menurun. Kemudian kalau kita bicara demokrasi, Pak Habibie ini luar biasa. Bayangkan, Pak Bang Jimli masih ingat, saya itu dia lagi pidato, saya interupsi. Betul nggak, Pak? Di pidato pertanggungjawaban ini, Pak? Iya. Saya interupsi dia dan dia kasih kesempatan saya bicara. Ya kan? Saya minta supaya Pak Habibie, Presiden, saya minta supaya TNI Polri, waktu itu Polri lah ya, dan ABRI, belum ada TNI waktu itu, namanya masih ABRI ya. ABRI ya. Ditarik dari Semanggi. Jangan sampai ada penembakan mahasiswa. Ya kan? Ya silakan. Dia bilang, saya minta supaya saudara Pangdam, Kapolda, dan Panglima TNI, waktu itu masih Wiranto, tarik semua pasukan dari ini. Langsung dituruti permintaan Bang Zulfan. Sepi itu Semanggi. Dan dalam sejarah, di sidang MPR, baru kali itu ada dialog kayak begitu. Interupsi ini, Bang, ya? Gara-gara dia nih. Iya, dulu mana berani pidato pertanggungjawaban Pak Harto ada yang interupsi. Tidak ada, itu tidak pernah. Gara-gara dia nih. Dia membuat sejarah juga ini. Nah, jadi maksud saya mau bilang Pak, bayangkan kalau bukan Habibie presidennya waktu itu. Pasti kan pertama saya begitu selesai sidang ditangkap dulu kan. Iya. Dan Pak Habibie itu rasional sekali. Jadi dia melihat Indonesia itu kayak pesawat, pesawat terbang, dan dia adalah kaptennya. Semua dia analisa. Misalnya untuk keamanan, dia bikin DPKSK, di Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum. Dia ketua hariannya Wiranto sebagai menteri Menhankam, saya sekretaris. Jadi saya ini ada tambahan pekerjaan, penegakan hukum, penegakan keamanan dan sistem hukum. Jadi kita terlibat, dia mengatur itu. Ini begini, demo ini harus dikendalikan. Hebat dia. Nah, jadi dari segi inflasi, dari segi ekonomi dia kendalikan, dari segi kepemiluan itu luar biasa loh itu. Jadi itu pertama kali KPU independen dibentuk dan semua partai masuk di dalamnya. Ketuanya Rudini. Sehingga waktu sesudah pemilihan umum, perhitungan suara, mau dia ambil keputusan, cekcok. Semua partai ini beda-beda pendapat. Karena semua anggota KPU waktu itu. Ketua KPU semua. Nah, akibatnya mereka sepakat, ya sudah, Pak Rudini bawa ke pertemuan dengan Presiden, menyerahkan kepada Presiden untuk menetapkan hasilnya apa ini. Jadi yang memutuskan hasil bukan KPU, tapi Presiden. Karena dispute di KPU. Antara partai ini berkelahi. Gitu kan. Nah, jadi itu dia dengan sabar, dengan tenang, dia kerjakan semua. Betul. Tapi ujungnya secara politik ini yang mungkin anak-anak muda ini Prof, kurang nyambung ketika di sisi satu ada prestasi yang ditorehkan, di sisi lain secara politik justru mendapatkan cacian dan gempuran yang juga serius gitu, Bang Zulfan. Bang Zulfan ini harus bertanggung jawab dan juga bercerita kepada kita. Ya ini kelompok oposisinya PDIP. Betul, dia nih jubirnya. Betul, Prof. Jadi gini, ini saya bacakan lanjut ya, Bang, izin, Bang. Hampir sejam Presiden Habibie menyampaikan pidato yang berisi keberhasilan Indonesia yang mampu entas dari keterpurukan ekonomi dan politik pasca tumbangnya Soeharto, tapi tak sekalipun aplaus tepuk tangan menyambut pidatonya. Justru berulang kali pidatonya diinterupsi oleh suara gaduh dan teriakan yang tak sekalipun ditegur oleh pimpinan sidang. Sementara anggota yang tak gaduh dan berteriak lebih memilih lelap dan tertidur. Puncaknya ketika pada 20 Oktober palu sidang yang diketok Amin Rais menyatakan Habibie secara bulat ditolak pertanggungjawabannya sebagai presiden. Apa yang terjadi itu, Bang? Waktu itu secara politik supaya kita bisa belajar. Ternyata kalau kita kerja baik itu belum tentu orang juga dapat rapot bagus gitu, Prof. Ini kan anomali, Prof, dalam politik kita dan ini jarang dibahas.
Apa yang terjadi, Pak? Kalau dalam diskusi-diskusi, termasuk saya dengan Gus Dur, ya kan, dengan Megawati, ini kan ketidaksenangan kepada Habibie itu kan sebelum dia jadi presiden. Itu kan ketika jadi terlahirnya ICMI ya. Gitu. Kok ini ada satu kekuatan Islam yang terorganisir dengan baik. Ini tapi kan isu kan macam-macam. Padahal kan Habibie ini kan itu dekat-dekat sekuler juga. Kebetulan Pak Harto percaya dia untuk jadi ketua umum HB. Dan dia dipilih kan oleh kaum intelektual cendekiawan Muslim gitu loh. Karena tidak ada alternatif lain. Siapa waktu itu seorang tokoh Islam yang ada dalam pemerintahan yang sekali Habibie? Ya. Oh, karena ini bicara orang tokoh Islam di lingkaran terdekatnya Pak Harto ini ya, Bang ya. Ada yang kan tentara-tentara aja kan sama. Tapi kan begini, kalau Bang Jimli kan memang sudah di dalam. Orang-orang juga yang di luar, orang cendekiawan Muslim yang ada di luar lingkaran Pak Harto juga, itu kan semuanya mendekat. Contoh Adi Sasono. Mas Adi ini kan paling banyak kritik Pak Harto. Ya kan? Bersama Sri Arif dan macam-macam. Tapi kan ketika Pak Habibie menjadi ketua umum ICMI, dia menjadi sekjen ya Pak? Iya. Gitu loh. Artinya kan bahkan Sekjen kedua dia. Pertama Wardiman. Habis itu kemudian dia menjadi salah satu ketua Golkar. Ya. Pak Adi Sasono ini misalnya. Ya. Walaupun akhirnya mendirikan partai sendiri ya. Ya. Nah jadi maksud saya apa? Bahwa memang ketidaksenangan kepada Pak Habibie, saya kan sering sama Gus Dur, sering juga kita forum demokrasi, saya diajak Gus Dur ya untuk hadir di gondang dia itu. Ya memang ketidaksenangan kepada Pak Habibie itu sejak dia sebelum jadi presiden, sejak tahun 90 itulah. Okay. Nah ini kemudian kan, wah ini bahaya. Termasuk kan waktu itu begitu Pak Habibie 90-an itu menjadi ketua umum ICMI, kemudian ditambah lagi menjadi wakil presiden. Nih, terus terang kelompok TNI yang berada di bawah Benny Murdani kan gak suka. Nah, ini juga membangun kekuatan sendiri nih. Iya. Nah, komplek ada Pak Hendro, ada Pak Agung, ya. Sehingga lahirlah yang namanya Megawati menjadi ketua umum PDI Ya. yang rusuh di Sukalilo itu. Meskipun lucunya kalau kita lihat, nanti Prof. Jimli bisa tambahkan, Jenderal Sintong Panjaitan jadi orang ring satunya Pak Habibie. Bukan begitu Prof ya? Iya. Orang yang sangat pelindung Habibie betul dia. Benis Boy. Iya. Salah satu Benis Boy paling senior. Nanti diceritakan sesi itu Prof. Terus lanjut Bang. Ya, Petanya gimana waktu itu? Ya jadi kalau kita lihat kan, makanya waktu itu kan ada disebut TNI Ijo Royo-Royo itu. Itu kan Ijo Royo-Royo terbangun kan sejak Pak Faisal Tanjung itu menjadi Panglima TNI, Panglima ABRI. Ya. Kan dari Benny Murdani ke Edi Sudrajat. Transisi nih. Dari Edi Sudrajat baru ke Faisal Tanjung. Ya kan? Nah, di sini mulai membangun kekuatan dengan jenderal-jenderal muda termasuk Prabowo kan di situ. Iya. Prabowo kan zamannya Benny nggak bisa naik-naik, kolonel terus. Nah, begitu Faisal Tanjung jadi Panglima TNI, Beranting. terus kan Brigjen, Wadan Kopassus, Maijen, jadi dan Kopassus, Letjen jadi Kostrad. Nah, jadi di sini memang pertarungannya luar biasa. Sebenarnya kan kalau Prabowo dengan Pak Habibie itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak pernah ada masalah. Oke. Jadi Pak Habibie itu kagum sama pengagumnya bapaknya Prabowo. Ya. Profesor Sumitro. Pak Sumitro itu dia kagumi betul. Gitu. Nah Prabowo itu pernah bilang sama saya waktu zaman itu, dia ini pengagum Habibie. Begitu loh. Nah cuma di akhir waktu ada miskomunikasi karena hubungan segitiga kan Pak Harto, Habibie dengan Prabowo. Nah kompleks tuh ya. Kompleks karena Pak Harto itu curiga sama Habibie nih, ya kan? Nah, main sama mantunya. Nah ini Pak Habibie kan berusaha juga mengambil jarak, gitu kan? Padahal waktu dia wapres, karena saya ini kan temenan sama Prabowo. Hampir 3 kali seminggu, minimal 2 kali seminggu, Prabowo itu ketemu wapres. Saya yang dampingi. Habibie ya? Wapres Habibie. Abu Habibie. Oh,
Begitu, Bes. sendiri, Prof. Iya, bertiga. Ya maksudnya ketemunya Iya. Prabowo sebagai seorang pribadi aja kan, sebagai bukan pribadi. sebagai panglima apa. Enggak pakai janjian telepon. Oh, ada Bapak, lu datang. Iya. Nah, jadi itu biasa karena dekat sekali. Sehingga Pak Harto itu curiga kepada dua-duanya. Nah, jadi Pak Habibie ini kan berusaha untuk nenggang, ya. Menjauh sedikit. Nah, ya gitu. Makanya begitu dia jadi presiden tanggal 20, Pak Harto berhenti, Wapres jadi presiden, malamnya Prabowo udah nggak bisa ketemu lagi. Karena protokolernya jadi ketat. Karena Pak Habibie yang menghindar. Bukan dia menghindar, tapi macam-macam. Ada protokoler, lalu dibatasi oleh ada informasi bahwa ada gerakan-gerakan. Jadi ya tim keamanan termasuk Sintong itu membatasi. Tidak boleh gitu. Atas perintah Presiden Habibie atau atas Ya tentu dilaporkan kepada presiden ada gerakan ini, gerakan ini. Nah, jadi ya kan bisa aja Pak Habibie bilang, oh tidak bisa, ajak sini, bisa aja kan gitu. Tapi dia nurut aja, karena ada kepentingan. Waktu itu keras. Saya sendiri kan begitu dibilang ada gerakan, saya coba ke Kuningan. Nah, saya melihat ada 9 sampai 12 yang saya lihat itu, saya ikutin dari belakang, itu ada Panzer Scorpion itu. Ya. musik Scorpion ya. Itu dari Kuningan tuh. Saya nggak tahu siapa yang menggerakkan. Apakah ini ingin mendiskreditkan Prabowo barangkali, ya kan? Nah, kemudian dari situ kan menuju ke Gatot Subroto. Ya. Nah, ini diarahkan orang berpikir ke rumahnya Akbar gitu kan, untuk ancaman-ancaman. Tapi sebetulnya nggak ada. nggak ada, ini manuver ini. Manuver untuk Jadi, bagaimana memecah. Itulah dipakai oleh saingan-saingan Prabowo, fitnah dia. Jadi ini Padahal nggak ada dia mau kudeta. Prof, itu ini enggak. kayak ini Prof ya. Sebanyak yang bilang seperti peristiwa 65, ini konflik internal di angkatan bersenjata. Miskomunikasi aja. Miskomunikasi aja. Bukan konflik internal. Ya, tidak. Persaingan. Jadi kan Prabowo juga kepingin jadi apa gitu kan. Ya. Nah, Wiranto juga begitu. Jadi kan ada masalah gitu. Iya, rivalitas lah ya. Iya. Dan itu wajar sekali Prof. Wajar sekali. Habibie ya dipelanduk aja kan, jadi terbawa-bawa dalam Iya. situasi yang serba sulit ya. Nah, jadi Pak Habibie itu sampai Pak Harto meninggal tidak bisa ketemu sama Pak Harto lagi. Jadi begitu Pak Harto di rumah sakit, di rumah sakit Pertamina, saya aja bisa ketemu. Pak Habibie nggak bisa. Keluarganya itu menolak semua. Sampai kayak gitu. Iya. Nah, jadi Pak Habibie tidak bisa ketemu sama Pak Harto itu tanggal 19 malam terakhir. Nah, ya tanggal 19 Mei malam. Tanggal 18 malam dia bisa ketemu sama Pak Harto di Cendana. Ya. Nah, begitu pulang dari Cendana, dia ke Kuningan, ketemu saya. Lalu saya ajak ke dalam, kayak lemas dia. Lalu duduk di itu, kira-kira setengah jam dia begitu. Menceritakan dialog dia dengan Pak Harto. Jadi saya bisa mengerti Pak Harto itu menanggapi tuntutan supaya dia mengundurkan diri. Jawabannya adalah, ya kalau harus mengundurkan diri, ya dua-duanya harus mundur. Wapresnya juga mesti mundur. Nah, ini berbahaya. Nah, Pak Habibie bilang, jangan begitu Pak. Wapres itu, ya kan kalau presiden mundur, Wapres debat begitu. Iya, Tapi Pak Harto enggak. Pak Harto kalau mau mundur, berarti dua-duanya. Apa bukan waktu itu kecenderungan Pak Harto kepingin supaya menggantikan dia tuh Pak Wiranto ya? Enggak. Enggak. Tidak sampai begitu. Makanya diberikan semacam super semar kalau nggak salah Prof waktu itu kepada Pak Wiranto Ya itu mengatasi. tanggal itu, tapi Iya, kan iya. tidak bisa ditafsirkan seperti super semar yang dulu. Ya, Itu untuk menghadapi keadaan aja. keamanan. Nah, jadi yang saya mau cerita ini bahwa tanggal 18 malam itulah terakhir Pak Harto itu ketemu sama Habibie. Apa yang bikin Pak Habibie menolak untuk tenggelam bersama Pak Harto, Prof? Iya, karena Sebagai orang yang sangat loyal dan setia pada Pak. iya, karena kalau menurut dia nggak bisa dua-dua berbahaya. Nah, gitu. Tapi Pak Harto karena motifnya itu tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Ya kan? Jadi padanya nggak mau. Sebab kalau saya mengundurkan diri sesuai dengan tuntutan demonstran, dua-dua mesti mundur. Ya. Nah, pulang dari situ dia pusing dia kan. Nah, kira-kira setengah jam
Sesudah itu baru dia masuk, ketemu Bu Ainun. Nah itu anu lagi waktu dia menulis buku, detik-detik yang menentukan. Dia tanya sama orang sekitarnya, itu siapa yang nemanin saya malam itu? Gitu kan? Dan dia lupa. Akhirnya dia telepon saya. Pak Jimli, itu saya waktu malam itu dengan siapa? Loh Bapak, bagaimana lupa, itu kan saya. Nah, makanya di dalam bukunya detik-detik menentukan banyak sekali nama saya situ. Antara lain itu. Nah itulah malam terakhir. Ya kan? Nah besoknya tanggal 19 ini Menko Perekonomian Ginanjar rapat semua menteri-menteri. Dia menyampaikan bahwa dia mau mengundurkan diri. Nah ini kan Yang bersama 14 menteri itu iya, semua 14. Yang tidak ikut itu hanya Fuad Bawazir. Semua yang lain ya alasannya kalau keadaan begini terserah saudara-saudara, saya mau mengundurkan diri. Tapi kan dia memberi indikasi ikut dong. Yang lain itu ikut semua. Nah sesudah rapat itu mereka rame-rame ke rumah Pak Habibie. Ke Patra Kuningan? Patra Kuningan malam itu. Sebelum ke Cendana? Sebelum, jadi malam tanggal 18 itu. Gitu. Setelah memutuskan mundur? Bukan, tanggal 19 malam. 19 malam kumpul di rumah. Habis rapat. Nah, saya ada di situ. Nah, jadi udah rapat ini saya ikut. Kesimpulannya, sudah mengundurkan diri. Pak Habibie bilang, loh kenapa begitu? Harus lapor dulu sama Pak Harto. Gimana itu? Akhirnya dia minta ajudan, saya mau telepon Saad Dalam Mursyid. Saad Dalam Mursyid Menseskap kan, ya dia telepon. Kalau bisa malam ini saya minta waktu. Ini mau melaporkan ada perkembangan baru. Ini menteri-menteri mengundurkan diri. Lapor ke Pak Harto. Saad Dalam Mursyid lapor. Kira-kira 1/4 jam, mungkin 20 menit kemudian, Saad Dalam Mursyid telepon ring gitu. Diangkat oleh Pak Habibie. Gimana anunya? Ini arahan Pak Harto, tidak usah ketemu. Kan? Tidak usah ketemu. Saya sudah putuskan besok jam 10 apa ya? Jam berapa itu loh? Dicek aja. Besok saya akan menyatakan mundur. Gitu. Jadi sesudah debat malam tanggal 18 malam itu, mungkin dia mikir kan, karena demo-demo itu banyak sekali. Maka dia putuskan akan mundur. Berarti akan meneruskannya wakilnya. Nah, maka besok itu dia menyatakan mundur. Begitu disampaikan begitu, Pak Habibie masuk ke ruangan rapat. Nah ini Pak Harto arahnya besok dia akan mundur. Begitu informasi begitu. Alhamdulillah teriak semua. Teriak semua. Terus Ginanjar, ayo Pak, kita doa. Ini ada MUI ini. Saya kan sekretaris MUI waktu itu. Sekretaris 3, sekretaris 1. Nah, ada MUI ini. Saya disuruh doa. Yang memimpin doa. Memimpin doa saya. Nah, ayolah siap-siap. Ternyata ingat Pak Habibie. Panggil Ibu Ainun dulu. Panggil dulu Ibu Ainun. Ibu Ainun kira-kira 10 menit masuk. Baru kita berdoa. Mendoakan bangsa Indonesia. Mendoakan Pak Harto dan mendoakan Pak Habibie. Jadi Ginanjar itu yang nyuruh saya itu. Nah, itu doa bersejarah itu. Tapi efeknya adalah setelah itu tidak bisa ketemu Pak Harto. Sesudah itu tidak bisa lagi ketemu Pak Harto. Gitu loh. Sampai meninggal ya. Sampai meninggal. Dan pertemuan terakhir itu ya 21 Mei ketika berganti Pak Harto mengundurkan diri dan Pak Habibie dilantik di depan. Di istana itu. Di istana Ketua Mahkamah. Itu yang salaman. Sesudah itu enggak lagi ketemu. Itu pun hambar aja mukanya. Iya ini. Ini pelajaran penting nih Prof buat kita nih, karena ini kan transisi bicara dan transisi seluruh keluarganya Pak Harto itu tercermin dalam larangan mereka waktu di rumah sakit itu. Saya boleh nengok, Pak Habibie nggak boleh, balik lagi. Iya kan? Walaupun tidak bareng sama saya. Mungkin keluarga nggak tahu Prof yang memimpin doa pada saat itu Prof Jimli. Tahu nggak boleh masuk juga waktu itu. Nah, saya kan selalu setiap Lebaran pasti ke rumah Pak Harto dulu, ya kan? Sejak sudah lama. Bahkan sesudah saya jadi ketua MK, saya terakhir ke rumah Pak Harto itu Lebaran juga.
Pak Harto itu sudah ngomong sudah enggak ini. Lalu dia bilang tukang foto, maksudnya supaya foto sama saya. Iya. Nah itu saya lagi cari, enggak ketemu sampai sekarang ini. Tukang fotonya di mana? Jadi saya dengan istri saya, beliau di tengah di kursi roda, itu yang nyuruh itu Pak Harto. Dan yang kedua, saya dikasih masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Oh, yang di Taman Mini, Prof. Bukan. Di kampung saya, itu kan Pak Harto itu banpres membangun 99 masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Dia punya membangun 1000 masjid. Nah, masjid terakhir yang nomor 1000 itu Atin. Nah, saya itu dapat nomor 997 di kampung saya. Nah, yang nawarin saya nggak minta. Dia waktu ketemu itu, dia bilang itu masih ada. Ini terakhir ini 7 masjid. Nanti saudara mau bikin masjid di mana, di kampungnya. Alhamdulillah Pak. Saya disuruh ketemu sama Pak Sulastomo, ketua yayasan. Jadi walaupun akhirnya keburu meninggal kan. Pak masjid itu diresmikan oleh Sulastomo sebagai ketua yayasan. Tapi tetap terbangun. Jadi itu pertemuan saya dengan Pak Harto itu. Dua itu dia minta foto saya sama istri. Yang kedua dia nawarin masjid. Jadi saya nggak pernah lupa. Iya. Nah tapi kepada Pak Habibie nggak bisa ketemu. Dan begitu juga Prabowo nggak bisa ketemu. Karena disalahpahami itu kan. Karena dia koalisi dengan Prabowo. Tapi lucunya gini dengan Habibie. Lucunya gini Prof ya dan Bang Zulfan. Pak Prabowo ini dianggap dianggap berkhianat di sisi Pak Harto dan keluarga Cendana, dan juga dianggap berkhianat di sisi Pak Habibie dan kekuatan. Dua-duanya. Iya kan Prof? Iya. Ini gimana tuh Bang? Kasian juga ya waktu itu jadi Pak Prabowo sebenarnya. Tapi saya karena saya ngikuti, saya kan sudah beberapa kali berusaha mempertemukan. Terakhir menjelang 2000 berapa ya, waktu sebelum 2014 kalau nggak salah, saya membuatkan janji Habibie sama Prabowo ketemu. Nah, diterimanya di Jerman, di Kakerbik. Ada Pak Wardiman juga tuh. Enggak. Oh, itu Prof Jimli yang saya yang ngatur. Nah, jadi Pak, ini supaya nanti clear gitu. Nah, waktu itu pertama kali Prabowo mau nyapres, walaupun tidak berhasil kan. Berapa itu? Tahun berapa itu? 2008. Iya, kayaknya 2009. Nah, jadi kita ketemu lah. Cawapresnya Mega kan? Ya, waktu itu mau. Enggak, sebelumnya. Waktu itu Bang, konvensi Partai Golkar. Kayaknya gitu. Iya, 2004. Nah, saya pertemukanlah di situ, tapi ada salah paham lagi. Salah pahamnya kan tadi niatnya bertemu bertiga. Ini kan mau hati demi hati, dari hati ke hati. Iya. Pak Habibie ternyata ngundang banyak orang, termasuk duta besar. Duta besar. Wah, duta singgung lagi Prabowo kan. Waduh, maaf lah saya bilang nggak tahu, dia marah-marah ini sama saya. Saya bukan saya ini. Ya, kan, janjinya kita cuma bertiga, saya bilang. Jadi nggak selesai juga hubungan. Padahal kita ini mau luruskan gitu kan. Nah, jadi memang sampai meninggalnya Pak Habibie dan Pak Prabowo dengan Pak Prabowo ini tidak selesai juga. Berarti segitiga Soeharto, Habibie dan Prabowo sampai Pak Harto dan Pak Habibie meninggal, ini belum beres. Nggak beres. Nggak beres sih, Prof. Iya, tapi saksinya saya. Ini tidak ada, ini hanya miskomunikasi. Harusnya memang di masa-masa sekarang perlu ada pelurusan dan kayak forum-forum untuk meluruskan hal-hal yang selama ini bengkok karena mungkin miskomunikasi dan kecurigaan satu sama lain. Kalau saya jadi saksinya bahwa tidak ada itu pengkhianatan Pak Prabowo, tidak ada dia mau kudeta. Nah, itu fitnah itu. Menarik. Iya kan? Orang dia itu sangat mengagumi Habibie, Habibie sangat mengagumi ayahnya. Betul. Ini orang dekat. Cuma salah paham. Ada miskomunikasi. Lah buktinya waktu dia wapres, saya ini saksinya. 3 kali seminggu ketemu kok. Lebih sering ketemu Pak Habibie dibanding Pak Harto di Cendana atau di Bina Geraha. Kan masalahnya banyak sekali, kompleks, di mana-mana ada demo. Jadi sering sekali ketemu.
Sering sekali. Nah, tapi begitu dia jadi presiden, ada laporan-laporan tidak jelas begitu. Nah, dia dituduh mau kudeta. Oke. Nah, gitulah. Oke, ini kita Bang Menurut saya ada satu pertanyaan, tambahan, Prof. Bang. Kan Pak Habibie itu menulis ketika dia bersama Pak Harto, itu ada telepon dari Menteri Luar Negeri Amerika, Madeleine Albright, minta supaya Pak Harto resign, mengundurkan diri. Itu kan ada tulisan Pak Habibie di bukunya itu. Nah, ini Prof hadir waktu itu enggak? Saya diceritain aja sama dia. Tapi saya rasa itu juga termasuk urusan Timur itu begitu Huat, John Huat dari Australia kirim surat, Pak Habibie marah-marah, coret-coretnya surat itu. Nah itu jadi ada hal-hal yang kadang-kadang Pak Habibie juga suka emosional, Iya. ya kan? Nah jadi sayang juga sebenarnya mengenai Timur itu. Bugisnya keluar ini, Bro. Iya. Emosional. Tersinggung dia Iya. sama sikapnya Howard. Nah, jadi intervensi Albright dari Amerika, dia nggak suka. Sangat dia tidak suka, kan? Jadi ya enggak kemampuan berdiplomasi kan dia. Seperti diplomasi kepada Akbar itu loh. Karena kurang diplomatis, jadi Akbar jadi berkhianat. Iya. Padahal kalau Golkar waktu itu, Bang, ketika balik ke peristiwa penolakan pidato pertanggungjawaban, waktu itu komposisinya seberapa banyak yang menolak dan seberapa banyak yang menerima, dan apa alasan utama penolakan, Bang? Ya. Bukan lagi beranggota. Iya. Berfraksi. Ya, jadi yang kuncinya itu di Golkar. Yang lain-lain itu PDI pasti menolak. PDIP dengan Golkar, sudah menang dia. ya, PDI PDI penolak, Bang. Ya, Apa alasan utama PDI waktu itu yang dijuru bicarai Zulfan Lindan itu dengan lantang menolak Ya, pertanggungjawaban? salah satu kan kalau PDIP ini kan bicara soal NKRI. Salah satunya itu kan soal Timur itu. Timur itu digoreng. Satu. Kemudian ya kalau yang lain-lain menurut saya nggak ada ya yang terlalu prinsip ya. Ya, tapi memang ada perubahan politik sejak tahun 80-an akhir itu. Kan Pak Harto ini agak mendekat ke Islam. Kan begitu. Betul. Nah, itu sebabnya tahun 90 Pasca naik haji lah pertama ya. Iya. Bang, ya. Lahirlah Bang Muamalat. Dan saya ketua panitianya. Saya terlibat. Terus ICMI itu kan tahun 90. Iya. Ya kan? Jadi kelompok-kelompok yang tadinya di zona nyaman nggak bisa terima ini BNICS gitu kan, bisa terima. Jadi yang terjadi perubahan politik, ya kan? Dan luar biasa itu, saya pernah tuh ada jadi staf ahli Mendikbud, ada teman saya seangkatan saya S2-nya, dia udah profesor doktor dekan di Universitas Patimura. Nah, mau jadi calon rektor nih. Nah, di Patimura itu tidak ada profesor Muslim, baru ada satu, ketua ICMI. Ketua ICMI, itu kira-kira tahun Ismi Maluku. ICMI itu tahun 94-95. Dia ketua ICMI. Nah, dilalahnya begitu ya, ada 3 calon nih, calon rektor ini, ya kan? Sebelum pemilihan 3 ini, kan ada yang ketua ICMI ini Muslim. Ya. Satu-satunya profesor ini diisukan mau diangkat jadi rektor. Nah, gitu. Nah, yang teman saya dekan ini fakultas hukum, dia mau calon. Tiba-tiba ada kesalahan di seknek. Dia ini mau naik pangkat jadi profesor, tapi masuk ke kelompok surat menyurat pensiun. Ini salah administrasi aja, Bro. Jadi kejadian betul, keluarlah kepres pensiun. Ketika mau kontestasi rektor. Maka di Kompas halaman 1 diisukan ini ICMI. Mafia ICMI. Padahal enggak. Kita nggak tahu. Karena ya, di Sesnek kan ada Prof Yusril, ada ini kan. Enggak, Yusril itu kan Pak Murdiono, jangan Pak Murdiono. Yusril itu kan speechwriter. Iya, bukan. Iya. Dia bukan yang ngurusin begini, dia kan dia itu dulu
pengganti Johan Effendi. Oke. Saya yang masukkannya ke situ itu. Oh, pengganti Pak Johan. Johan. Setelah Pak Johan bergabung dengan Gus Dur dan kawan-kawan di Forum Demokrasi. Bukan, ada cerita lain lagi. Itu panjang. Iya, jadi terusin tadi ya. Terusin. Nah, Mafia Ichmi, dituduh mafia Ichmi. Jadi Ichmi pada tahun awal-awal 90, dimusuhin banget loh temen-temen dia nih. Termasuk dia nggak, bro? Iya kayaknya enggak juga sih. dia kadang bisa di sisi Ichmi, bisa di sisi dia kan sebelah. kami. Kami banyak akal Canggih. dia. Nah jadi kita itu dituduh. Jadi tegang itu karena sikap munculnya kelompok Islam ini yang membahayakan kan bagi zona nyaman yang sedang berkuasa di ABRI begitu, Benny Murdani dan nah kebetulan Prabowo itu anti Benny. Dengan Kebetulan lah. kebetulan. Jadi the enemy of my enemy is my friend ya. Nah, jadi meskipun Pak Prabowo juga tidak lekat dengan tradisi dan warna Islam dalam ideologi ya, Prof. Keluarganya kan Kristen rata-rata. Betul. Nah, cuma karena dia berbeda sama Benny. Beda sama dan yang kedua dia ini kebetulan banyak teman-temannya tuh jenderal-jenderal yang PII. Banyak sekali. Termasuk itu mertuanya Dudung tuh, Khalid Ghazali. Zamroni. Ya yang begitu banyak. Kiflan Zain. Kiflan Zain. Muhdi itu PII itu. Iya. Nah, Farul Rozi juga kali ya? Enggak ya? Farul Rozi belakangan. Ya kan? Jadi waktu itu kita bikin think tank. Saya ketua yayasannya di Jalan Palem. Nah, saya ketua yayasan, Padlizon sekretaris, Muhdi jadi pengawas, Din Samsudin jadi direktur. Jenderal Muhdi PR. Muhdi PR. Itu sama saya. Itu kan Pembinanya CPDS kan? CPDS di belakangnya Prabowo. Jadi di situlah tempat kumpulnya kolonel-kolonel PII. Yang berseberangan dengan kelompok yang disebut Tentara Merah lah. Nah, begitu, Prof ya. Petanya kurang lebih seperti itu. Kira-kira begitu. Nah itu awal-awal akhir 80-an itu kayak gitu tuh. Pertarungannya. Jadi betul tuh Prof, sebenarnya ada pertarungan sangat antara keras. merah dan hijau royo-royo. Jadi yang dia bilang tadi, hijau royo-royo itu gambaran dalam tanda petik Islamisasi itu. Itu loh. Jadi itu keras sekali. Nah itu tercerminlah di dalam perubahan sikapnya Pak Harto. Oke. Karena Pak Harto pun itu sudah mulai nggak percaya sama Benny kan. Iya. Nah, Dan tentara-tentara yang berafiliasi atau punya ideologi PII atau ber-PII ini itu merasa ini waktunya untuk bersuara dan berhimpun. Dan ini tentara-tentara anti komunis semua. Iya. Pejuang-pejuang kan. Dan Prabowo itu memang teman dekatnya itu banyak tokoh-tokoh Masumi. Jadi KAPI dulu kan. Waktu 66 itu kan dia KAPI kan. Jadi dia ini sebagai keluarga PSI itu dan secara psikologis punya nasib yang sama dengan tokoh-tokoh Masumi. Dibubarin oleh Soekarno. Jadi tokoh-tokoh itu pergaulannya itu dekat. Dan ini para cendekiawan orang pintar semua. Orang pintar sama berontak pula di Pereri Permestari. Nah jadi ini orang cocok jadi barang ini cepet nyambungnya gitu Prof ya. Maka kalau Prabowo itu dekat dengan tokoh-tokoh aktivis Muslim, ada latar belakang historisnya. Gitulah kira-kira. Substratnya sama lah mirip lah. Sedangkan Pak Harto sedang mulai bergeser. Semakin tua makin. Nah orang Jawa ini kan makin tua makin rajin sholat dia. Betul. Sama kayak tadi Prof Jimli bilang kan, yang muda baca buku romansa, itu. Tua baca buku doa. Jadi dia udah makin banyak baca buku doa. Deket lah. Nah jadi perubahan politiknya itu kelihatan. Dan saya di MUI ikut mendirikan Ichmi, itu kan terlibat aktif sekali. Jadi bisa memahami dan bahkan saya dengan Prabowo bikin think tank, gitu kan. Jadi kalau ada masukan lewat Prabowo, gitu. Bang Zulfan, bayangin nggak Bang, kalau Prof Jimli ini punya buku yang menceritakan pengalaman dan perjalanan hidupnya di banyak sekali peristiwa-peristiwa penting Republik ini. Bukan hanya isi pikirannya Prof Jimli yang kita udah akui bersama kan. Setuju nggak Bang?
Setuju. Makanya kita akan bikin tim untuk menulis tentang sejarah perjalanan. Boleh juga, boleh Ya, juga. paten juga nih Prof ya. Paten ini, paten. Iya, Prof Jimli jangan disimpan sendiri. Nah, dia bukan hanya pemikir ini, dia pelaku sejarah. Betul. Jadi cocok nih, cocok. Betul. Dan Prof izin Prof. Dan you jangan jauh-jauh dari. Enggak, udah benar. Ini kan Sudah benar itu. produk derivatif ini Prof. Oh, Produk hilirisasinya unpacking kami ini. oh gitu. Iya. Oh, hilirisasinya. Karena yang dapat iup tambang beliau. Kami yang produk hilirisasi. Oke, kalau gitu nanti kita izin Prof, kita bikin rutin aja dengan Ya. Prof Jimli. Prof izin kalau ada waktu nanti ke depan Sebenarnya banyak sekali yang bisa diceritakan. Iya, iya. supaya Banyak part-part sekali. ini Prof. Ini kan masa begini, anak-anak muda seperti saya dan banyak orang-orang muda Saya juga lain. itu anak muda seperti saya. Yang kembali muda seperti Bang Zulfan ini kan ini merasa karena terlalu banyak informasi, kita merasa kebenarannya jadi numpuk. Kita butuh orang-orang yang lebih punya otoritas dan pengalaman di peristiwa itu untuk memberikan pelurusan-pelurusan dan kebenaran-kebenaran yang kayaknya kita perlu dengar. Nah ini yang Iya. rasanya perlu Prof. Prof Jimli harus sehat, harus tetap ada di publik untuk menceritakan lagi tadi Prof. Ternyata nggak ada masalah kok Pak Habibie, Pak Harto sama Prabowo. Jadi tahun 70-an begitu Pak Harto naik daun gitu ya. Memang politik Islam itu ditekan umat Islam itu sampai tahun 80-an. Ya kan? Di kampus pun ada BKK, NKK. Daud Yusuf. Iya. 82 itu. Lah, 82. Saya itu jadi pegawai negeri 2 kali gara-gara Daud Yusuf tuh. Jadi saya sudah diangkat PNS itu waktu tahun 81, saya belum wisuda. Jadi saya masih pangkatnya itu BA. Tapi belum disebut dosen. Sarjana muda ya Prof. Saya dimasukkan mulai dari sarjana muda supaya lolos. Sebab para aktivis nggak ada yang lolos jadi dosen. Jadi atasan saya nih Ibu Hanifah dulu namanya sebelum Pak Marjono. Jadi pinter dimasukkannya saya sebelum belum jadi dosen. Ya, sesudah masuk baru disesuaikan untuk dosen sesudah saya wisuda. Tapi sesudahnya nggak bisa karena semua aktivis di blok di Dikbud itu. Jadi nggak bisa orang kayak Dipo Alam, Lukman Hakim nggak bisa semua. Aktivis-aktivis kebanyakan. Makanya mereka masuk menjadi pegawai di LIPI. Oke. Dulu yang mendukung para aktivis itu Siapa dulu Prof? ah, LIPI Prof waktu itu. Pak ini Eksponennya. Pak, aduh Budi ya. itu mantan rektor ITB. Wah, dia Oh aktivis. ini Profesor Iskandar Ali Syabana. Sebelumnya. Sebelumnya. Wah, itu orang Yang hebat. rambut putih. Iya, iya. Ya. Nah, di situ aktivis-aktivis Pak Dodi ya Pak ya? Dodi. Iya. Pak Dodi. Betul. Nah, saya ya kan? Ini yang merehabilitasi aktivis-aktivis ini supaya Iya. pergi ke Amerika kemana supaya lulus ini kan. Saya karena nggak bisa disesuaikan dosen itu, saya mengundurkan diri. Nah, sesudah saya mengundurkan diri, kira-kira 2 tahun, saya dipanggil Pak Ismail Suni, suruh menghadap dekannya diganti. Saya dimarahin, kenapa saudara? Akhirnya saya masuk pegawai negeri lagi, baru jadi dosen ATN. Oh jadi Jadi 2 kali. yang menyelamatkan Pak Suni, Ismail Suni, Ismail Suni dan Pegawai Hukum Tata Negara kita iya. ya. Ah, itu gara-gara Ambasador Ismail Suni. gara-garanya ya Daud Yusuf itu, semua aktivis di DEP nggak boleh. Iya. Menarik. Oke. Karena udah 1 jam lebih nih, Prof. Oh, udah 1 Udah jam nggak lebih. kerasa ya, Prof ya. Dan Bang Zulfan asik ya, Bang ya. Asik. Ternyata kita lanjutkan lagi episode selanjutnya. Jadi intinya ada perubahan Demi oke, Prof. Gini, Prof. perubahan peta, perubahan pola, Ya. dan ini apa namanya sekarang, ya kan ini kan jadi bahan pelajaran. Ya. Jadi jangan lagi kita memisahkan antara Islamisme dengan nasionalisme. Pancasila seolah-olah kalau Pancasila harus anti Islam, ya kan? Islam harus anti Kalau Pancasila. Islam harus anti Pancasila. Ini sudah bisa kita jadikan pelajaran sejarah ini. Betul. Nah, ke depan ini saatnya kita menatap dengan cara baru. Semua aktivis, ya, organisasi keagamaan dan organisasi nasional, dan alhamdulillah sekarang semua partai pun, PDIP sudah membuat Masjid Al-Taufik, sudah bikin ormas Islam namanya Baitul Muslimin.
Ya kan? Ya, sebab kalau enggak dia dianggap kafir melulu. Iya, dianggap Kalau kiri. kafir masih mending mau komunis. Jadi sudah berubah juga. Sedangkan PKS itu kan ekstrim lainnya. Iya ya. Itu di daerah-daerah NTT segala macam itu, caleg-calegnya itu banyak yang Kristen. Ya. Nah, jadi ini makin lama makin ke tengah. Tapi tidak apa-apa kita belajar dari masa lalu. Betul. Kita belajar dari masa lalu untuk memahami kebaruan masa kini. Nah, itu tagline acara kita, Bang. Ya. Kita belajar dari masa lalu untuk belajar tentang Memahami untuk kebaruan memahami masa kini. kebaruan masa kini. Kita belajar dari masa lalu untuk memahami kebaruan masa kini. Menuju masa depan Menuju masa depan. yang lebih baik. Itu tagline Makanya kita punya program namanya Intip Masa lalu. Intip masa lalu. Karena kita harus belajar dari masa lalu untuk memahami kebaruan masa kini untuk menuju Masa depan. Wah, terima kasih Prof. Jimli. Mantap, Terima kasih. mantap. Terima kasih Bang Zulfan. Ya. Sampai ketemu di Unpacking Indonesia yang kita akan jajah lagi oleh Total Politik di edisi Intip Masa Lalu. Nanti episode berikutnya kita gali banyak cerita-cerita masa lalu, dan Prof. Jimli kalau mau ikut dalam jamaah Udah dapat tema dia. Udah. Dapat tema. belajar dari masa lalu untuk memahami Kebaruan masa masa kini menuju masa depan. Ya. Sampai jumpa.